Ketika Tracy dan Naomi kembali ke rumah, mereka mendengar omelan Paula dari jauh. "Kurang ajar, jika kamu berani datang lagi, aku akan mematahkan kakimu." Kemudian dia melempar seorang wartawan keluar dari halaman belakang dan menendangnya. Pria itu jatuh ke bawah lalu bergegas melarikan diri dengan panik. "Hah?" Tracy melihat postur Paula dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kamu menyingsingkan lengan baju, sedang bersiap untuk bertarung ya?" "Menangkap beberapa orang bajingan." Paula menjadi marah setelah memikirkannya. "Aku sudah mengusir mereka, tapi mereka tetap tidak mau pergi, malah bersembunyi di hutan dan diam-diam memotret, membuatku sangat marah." "Minta orang untuk periksa lagi." Tracy memeriksa. "Jangan biarkan siapapun lolos." "Baik." Paula segera melaksanakannya. Tracy berjalan masuk ke villa bersama Naomi dan memberi nasihat kepada pengawal wanita lainnya. "Beberapa waktu ini, kalian harus memperketat penjagaan dan selalu waspada. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke villa. Setiap hari kalian juga harus memperhatikan keselamatan saat membeli persediaan makanan." "Baik, Nona Tracy." "Nona Tracy, Anda belum tidur seharian. Makanlah sesuatu, lalu tidurlah." Naomi menginstruksikan dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Tracy, tetapi Tracy tidak memiliki nafsu makan sama sekali. "Perutku tidak enak, aku tidak mau makan. Aku akan ke ruang kerja dulu. Kamu jaga rumah saja dulu, dan ketika Paula kembali, pergi istirahatlah." "Baik." Naomi mengangguk lalu pergi untuk mengatur masalah keamanan di rumah. Tracy masuk ke ruang kerja dan melihat pesan yang dikirim oleh Thomas. Memeriksanya dengan cermat apakah ada petunjuk yang berguna untuk menemukan Carlos dan Carlos. Saat ini terdengar suara ketukan dari pintu, terdengar suara Jeff. "Nona Tracy, ini aku." "Masuklah." Tracy menjawab dengan cepat. Jeff masuk dengan tergesa-gesa dan melaporkan, "Nona Tracy, maaf, aku belum menemukan versi Daniel, tapi aku sudah memiliki beberapa petunjuk." "Jangan pedulikan masalah dia dulu." Tracy menyela perkataan Jeff. "Sekarang Carlos dan Carlos ditangkap. Prioritas utama kita saat ini adalah menemukan mereka." "Apa yang terjadi?" Raut wajah Jeff berubah drastis. "Bagaimana dengan Tini, Winnie dan Betty?" "Tini terluka. Dia di rumah sakit. Winnie dan Betty tidak apa-apa. Hanya ada sedikit luka luar. Tapi itu bukan masalah besar." Tracy memberitahu Jeff detail tentang apa yang terjadi kemarin dan akhirnya berkata dengan rasa bersalah, "Akulah yang membuat kesalahan. Kupikir target pihak lawan adalah aku dan Daniel. Aku tidak pernah mengira mereka akan menyerang anak-anak. Selain itu, kupikir kakakku akan mengirim seseorang untuk melindungi anak-anak secara diam-diam. Aku tidak menyangka kakakku akan kembali ke negara Embron pagi-pagi sekali. Jadi, itu bukan salah Nona." Jeff mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa Nona tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan menyelamatkan mereka." Saat itu, situasi sangat mendesak. Jika orang-orang Samuel menemukan Daniel dan tabib dewa, itu akan sangat berbahaya. Tracy menjelaskan dengan sederhana. "Tidak perlu membahas hal ini dulu sekarang. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan anak-anak. Semuanya aku serahkan padamu." "Mengerti. Aku akan segera mengurusnya." Jeff menyalin informasi yang dikumpulkan oleh Thomas. "Masalah anak-anak diserahkan padaku, dan masalah Presiden Daniel, aku yang akan mengurusnya." Tracy segera berkata, "Sekarang kamu hanya perlu membantuku menemukan anak-anak." "Baik." Jeff mengangguk dan hendak pergi. Ketika sampai di pintu, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ia kembali menoleh ke arah Tracy dan berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Tracy, ada sesuatu yang ingin aku katakan pada Nona."
Katakanlah, Tracy menatapnya. Meskipun Tuan tidak peduli dengan orang itu sebelumnya, tapi setelah perjalanan hidup dan mati ini, Tuan jadi memiliki perasaan padanya. Ketika Nona sudah menemukan Percy Daniel, Nona juga harus memperhatikan keselamatan orang itu. Jika tidak, Jeff berbicara dengan halus tapi sangat berterus terang. Aku mengerti. Tracy tersenyum. Bahkan jika kakakku tidak memiliki perasaan padanya, dia tetaplah maminya Tini, Winnie dan Betty. Aku tidak akan menyakitinya. Selain itu, hati dingin kakakku akhirnya berhasil dilelehkan. Aku bahagia untuknya. Hahaha. Jeff tersenyum. Kami juga mengatakan hal yang sama. Hanya tabib dewa yang bisa menaklukkan Tuan. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menutup mulutnya. Jangan biarkan orang lain mendengarnya, atau aku akan dihukum berat. Tuan tidak mengizinkan orang lain mengatakan hal buruk tentangnya. Tracy juga tertawa. Bagus, bagus. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hubungi aku kapan saja. Oke. Tracy menatap Jeff yang pergi. Dia berpikir bahwa kakaknya Lorenzo menaruh hati pada tabib dewa, dan di dalam hatinya dia bahkan lebih ingin tahu tentang calon kakak iparnya. Tidak tahu kapan kita bisa bertemu secara resmi, Nona Tracy. Pada saat ini Naomi mengetuk pintu dan masuk membawa sedikit sarapan. Semuanya sudah diatur. Nona, makanlah sesuatu, lalu tidurlah. Jika seperti ini terus, tubuhmu juga tidak akan bisa menerimanya. Iya, Tracy datang dan duduk di sofa. Kamu duduk juga. Ayo makan bersama. Naomi sedikit terkejut meskipun Tracy biasanya menganggap Naomi dan Paula seperti saudara perempuannya sendiri, tetapi duduk bersama secara pribadi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Duduklah. Tracy menoleh dan mengubah nada perintahnya. Baik. Naomi buru-buru duduk dan makan bersama Tracy dengan sedikit malu. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Tracy mengambil sepotong iga babi kukus untuknya. Jarak dengan rumah sakit sangat dekat. Kamu bahkan tidak pergi menemui Rian dan selalu di sisiku. Setelah mengatakan ini, nada suara Tracy tambah tenang tetapi ada kesedihan di dalamnya. Dia tahu betapa Naomi sangat peduli pada Rian saat menunggu. Pandangan matanya selalu melihat ke gedung rawat inap lainnya. Namun meskipun demikian, dia masih memilih untuk tetap berada di sisi Tracy. Dia bahkan tidak menjenguknya sampai dia pergi. Tetapi ketika hendak turun, dia tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya ke arahnya gedung rawat inap itu. Tracy sangat tertekan dan sedih saat melihatnya. Itu sudah seharusnya, Naomi berkata dengan tegas. Tidak ada orang di sisi Nona. Aku harus menemanimu. Ini tugasku. Bodoh. Tracy merasa kasihan padanya. Ayo kita cari tahu malam ini. Jika sudah dipastikan bahwa tabib dewa benar-benar ada di bukit sisi selatan, maka tidak hanya Daniel yang akan terselamatkan, tapi Rianmu juga akan terselamatkan. Benarkah? Naomi sangat gembira, tetapi kemudian sedikit gelisah. Tapi aku dengar dari Dr. Lily bahwa tabib Hansen, ahli dalam pengobatan tradisional dan detoksifikasi untuk masalah Rian, mungkin hanya pengobatan modern yang dapat menyembuhkannya. Tidak. Tracy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah mendengar dari Amanda. Alasan mengapa tabib dewa diusir oleh tabib Hansen adalah karena dia bersikeras ingin mempelajari pengobatan modern dan dia ingin bisa menguasai keduanya, sedangkan tabib Hansen tidak setuju. Singkatnya, tabib dewa adalah dokter ajaib yang memadukan pengobatan tradisional dan modern, menyeimbangkan keduanya. Dengan adanya dia, semua orang akan baik-baik saja. Bagus sekali.
Naomi sedikit bersemangat. Rian sudah berbaring selama setengah bulan. Dokter Heidi sudah datang memeriksanya 2 kali, tapi tetap tidak ada perkembangan sama sekali. Aku sangat berharap tabib Dewa dapat melakukan sesuatu. Dia pasti akan baik-baik saja. Tracy menepuk tangannya. Ayo makanlah. Kamu juga sudah kelelahan selama 2 hari ini. Iya. Majikan dan pelayan sedang bersiap untuk makan ketika mereka mendengar teriakan heboh dari anak-anak di luar. Bibi! Bibi! Kemudian 2 anak dari luar menerobos masuk. Winnie, Sebelum Tracy memanggil namanya dengan lengkap, kedua anak itu sudah menangis dan memeluknya, hampir menjatuhkannya ke sofa. Anak pintar, jangan nangis, jangan menangis. Bibi ada di sini, jangan takut. Tracy dengan lembut menghibur anak-anak itu. Bibi, aku takut. Winnie menangis terseduh-seduh dalam pelukannya. Aku ingin Mami. Bibi, bisakah Bibi membantuku menemukan Mami? Biti juga mengerutkan mulut kecilnya, air matanya menetes. Aku juga ingin Mami. Winnie, Biti, Bibi juga sedang mencari Mami kalian, tapi itu membutuhkan waktu. Tracy tidak ingin berbohong kepada anak-anak, jadi dia hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Bibi pikir Mami kalian juga merindukan kalian. Mungkin sebentar lagi dia akan datang mencari kalian. Benarkah? Winnie mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh semangat. Apa Mami benar-benar akan datang mencari kami? Iya, tentu saja. Tracy mengusap kepala kecilnya. Winnie, Biti, apa kalian sudah sarapan? Bagaimana kalau sarapan dengan Bibi? Kami ingin makan bersama Kak Kala. Ketika Biti membicarakan hal ini, dia menjadi sedih lagi. Bibi, lebih baik Bibi pergi dan temui Kak Kala. Ketika dia kembali dari rumah sakit, Kak Kala jadi lebih pendiam dan tidak juga tertawa lagi. Apa Carla sudah bangun? Tracy menoleh dan bertanya pada pelayan di belakangnya. Baru saja bangun Nona Tracy, jawab pelayan itu. Aku akan pergi dan melihatnya. Tracy menggandeng Winnie dan Biti keluar dan tidak lupa memberitahu Naomi yang sedang berdiri. Jangan khawatir, makanlah dengan baik. Setelah itu pergi istirahat. Nona Tracy, aku akan kembali sebentar lagi. Tracy masuk ke kamar Carla dan melihat bahwa Carla sudah bangun. Dia duduk di sofa sambil memeluk lututnya, menatap matahari di luar dengan linglung dengan ekspresi yang sangat sedih. Carla, Tracy berjalan mendekat memeluk Carla dengan sedih. Dia ingin menghiburnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Mami. Carla bersandar di pelukannya dan bertanya dengan heran. Apa benar-benar ada monster di dunia ini? Apa? Hati Tracy bergetar. Monster apa? Aku melihat seorang pria yang sama persis dengan Papi. Carla mulai merasa takut, kemudian tubuhnya gemetar. Pria itu menembak Paman Rian, aku dan juga Papi. Sangat menakutkan. Carla, jangan takut. Tracy memeluk Carla dengan erat dan dengan lembut membelai rambutnya. Mami ada di sini. Mami tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kenapa orang itu terlihat sama persis seperti Papi? Carla bertanya dengan takut. Apa dia monster? Di dalam kartun ada monster yang menakutkan. Ia bisa berubah menjadi manusia dan kemudian... Carla, orang itu adalah orang jahat. Paman polisi akan menangkap orang jahat itu dan membuatnya dihukum.
Tracy menghiburnya. Kamu harus percaya bahwa papi selalu mencintaimu. Dia tidak akan pernah menyakitimu. Mami. Carla melemparkan dirinya ke pelukan Tracy, menangis sampai gemetar. Orang jahat itu ingin membunuhku. Papi melawannya, menyuruhku pergi. Papi melakukannya untuk menyelamatkanku. Maka dari itu baru terjadi masalah dengan papi. Papi akan baik-baik saja. Dia sekarang sedang menerima perawatan dan akan segera kembali. Tracy akhirnya mengerti kesedihan hati Carla. Dia bukan salah paham dan mengira papinya ingin menyakitinya, tetapi dia berpikir bahwa papinya mengalami kecelakaan karena ingin menyelamatkannya. Dia takut menghadapi kenyataan ini, jadi dia tidak bisa keluar dari ketakutan ini. Benarkah? Carla sangat bersemangat. Mami tidak berbohong padaku kan? Bagaimana mungkin Mami berbohong padamu? Tracy dengan lembut membelai wajahnya. Percayalah pada Mami, ketika papi sudah sembuh, dia akan segera kembali. Iya. Carla mengangguk terus-menerus. Akhirnya cahaya matanya bersinar kembali. Tracy diam-diam berpikir di dalam hatinya, dia harus pergi ke bukit sisi selatan malam ini untuk memastikan apakah tabib dewa membawa Daniel bersembunyi di sana untuk menjalani pengobatan. Selama dia bisa memastikan Daniel baik-baik saja, dia akan merasa tenang. Tracy menghibur Carla dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pada saat ini, sebuah tangan kecil menarik bagian belakang pakaiannya. Ketika dia melihat ke belakang, ternyata itu adalah Betty. Kemudian dia berjongkok dan menatap Betty sambil tersenyum. Betty, apa ada hal yang ingin kamu beritahukan pada Bibi? Bibi? Betty melihat ke sekeliling dan berkata di telinga Tracy, aku bisa menemukan Mami, dan jika aku menemukan Mami, kita bisa menyelamatkan Tini dan Tak Carla. Hah? Mata Tracy tidak hanya berbinar, dia juga bertanya dengan tergesa-gesa, apa kamu benar-benar bisa menemukan Mami? Bagaimana caranya? Itu. Betty menunjuk ke Roxy, burung elang di luar jendela. Meminta bantuan pada Roxy. Roxy? Tracy tertegun sejenak dan segera menyadari. Maksudmu, Mami bisa berkomunikasi dengan hewan. Jadi kamu meminta Roxy untuk menemukan Mami? Iya. Betty mengangguk dengan serius. Minta Roxy menemui Mami dan beritahu Mami bahwa Tini terluka. Winnie dan aku sangat takut, dan Mami pasti akan datang mencari kami. Lalu, bagaimana Roxy tahu di mana Mami berada? Tracy masih sedikit tidak percaya, khawatir ini hanya imajinasi liar dari seorang anak-anak. Aku melacak. Sepertinya Mami berada tidak jauh. Betty melihat ke langit di luar jendela. Ia menjadi sangat percaya diri. Aku melihat beberapa elang terbang di langit hari ini, dan aku mendengar teriakan macan tutul. Aku juga rasa Mami pasti ada di bukit ini. Jika Bibi mengikat sinyal yang ada noda darah Tini, maka Mami akan melihatnya. Setelah itu, Mami akan tahu bahwa Tini terluka. Tidak lama kemudian, Betty mengepalkan tangannya dan berkata dengan sedih, Tini terluka sangat parah. Aku takut dokter di sana tidak dapat menyembuhkannya. Kata Mami, ada banyak dokter amatiran di luar sana. Saat kami kecil, ketika kami sakit, kami selalu meminum obat yang dibuat oleh Mami.
Anak itu terus berpikir sembarangan dan dia terus berbicara sendiri. Sedangkan ketika Tracy mendengar hal ini, dia tiba-tiba bersemangat, juga menyadari bahwa anak yang dilahirkan oleh kakaknya dan tabib dewa itu anak jenius. Betty belum berusia 3 tahun, namun dia memiliki pemikiran logis yang jernih, juga memberinya ide apa yang harus dilakukan. Itu sungguh menakjubkan. Awalnya dia berpikir pergi ke bukit sisi selatan akan menakuti pihak lawan. Mungkin ia tetap tidak akan mendapatkan informasi apa-apa, malah dapat mengganggu tabib dewa. Sekarang Betty telah memberikan rencana ini dan membiarkan tabib dewa datang sendiri. Ini sangat bagus. Bibi, apa Bibi masih mendengarkanku? Betty menarik pikirannya dan memandangnya Tracy dengan serius. Apa Bibi bisa membantuku menemukan Mami? Tentu saja. Tracy mengangguk-angguk tapi kemudian menjadi sedikit khawatir. Tapi Roxy sekarang terluka. Sayapnya seperti tidak bisa terbang. Bibi akan coba melihatnya nanti. Jika Roxy tidak bisa terbang, aku masih bisa. Nona Tracy, ada seseorang yang mencarimu di luar. Pelayan di lantai bawah menyela kata-kata Betty, berisi menoleh, kemudian menjawab, aku akan segera ke sana. Lalu dia berkata kepada Betty, Betty, apa yang ingin kamu katakan tadi? Tidak apa-apa. Betty tidak melanjutkan. Bibi, pergi kerja dulu saja. Aku akan sarapan. Baik, anak pintar. Tracy mengelus kepala kecil Betty dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat bayangan punggungnya menjauh, Betty berkata pada dirinya sendiri, Mami berpesan bahwa tidak boleh sembarangan membocorkan keterampilan. Hanya boleh digunakan pada saat-saat kritis. Namun, Bibi adalah keluargaku sendiri. Jika aku memberitahunya, apa itu akan dianggap membocorkan? Ini sangat rumit. Sudahlah, tidak perlu memikirkannya lagi. Makan dulu saja. Betty, ayo makan. Sup ini enak. Winnie duduk di meja makan dan berteriak pada Betty yang sedang turun tangga. Apa lebih enak dari sup ular yang dimasak oleh Mami? Betty bertanya dengan santai. Hah? Ketika pelayan di sekitar mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Ular? Sup ular? Anak berumur 2 tahun minum sup ular? Tidak, Winnie menjawab dengan jujur. Sup ular buatan Mami lebih lezat. Sayang sekali, kakak-kakak di sini tidak tahu cara memasaknya. Kalau tidak, aku bisa pergi ke hutan dan menangkap beberapa ular, lalu membawanya kembali untuk dibuat sup. Memikirkan kelezatan sup ular, Betty tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. Sudah lama aku tidak meminumnya. Aku sangat merindukannya. Iya, Winnie menghela nafas seperti orang dewasa. Aku tidak tahu kapan lagi bisa makan sup ular buatan Mami, daging serigala, dan... Kedua bocah kecil itu sedang mengobrol dan membuat sekelompok pelayan di samping mereka gemetar ketakutan. Ini hidangan ekstrim.